Saya deg-degan. Tadinya saya cuma nonton di TV, ya cuma lihat di internet. Sekarang saya yang nanya langsung ke Bapak. Saya tanya kabar dulu kali ya. Gimana kabarnya Pak? Sukses mulia. Sukses mulia. Wow, luar biasa. Oke, baiklah, dia emang seorang founder dari Gerakan Sukses Mulia. Saya langsung tanya ke Pak Jamil. Pak Jamil ini mempunyai kehidupan yang sangat luar biasa ya. Dari Lampung, terus sekarang ke sini. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Iya, langsung ya. Langsung Pak. Saya dilahir lagi Pak. Oke, silakan. Saya dibesarkan dari keluarga yang tidak mampu di Lampung. Bapak saya sejak kecil selalu bilang, kita ini keluarga termiskin kedua di kampung. Setiap saya tanya siapa yang paling miskin, bapak saya nggak pernah jawab. Baru setelah saya lulus dari IPB, saya tanya, Pak, sebenarnya yang paling miskin itu siapa sih Pak? Bapak saya jawab, itu nih, Hamdan ATP. Ya. Loh, Hamdan ATP kan lagunya, aku merasa orang termiskin di dunia. Bapak peringkat kedua, ya. Tinggalnya di tengah hutan, tapi saya bersyukur, walaupun hidup dalam kesulitan itu, bapak saya hampir setiap malam selalu bercerita. Jadi ini buku ini kan isinya cerita ya. Cerita tentang kisah-kisah. Ada yang ceritanya diulang-ulang sehingga saya ingat, ada yang ceritanya sangat berkesan sehingga saya ingat. Cerita yang sering diulang-ulang adalah sebelum saya tidur, kakak saya tidur atau saya tidur selalu dipanggil. Kaulan, itu kakak saya, Jamil, saya, Siti, Duduk. Dan apa yang diucapkan? Yang diucapkan selalu sama. Kaulan, Jamil, Siti, kita memang miskin harta, tapi nggak boleh miskin cita-cita. Setiap malam ngomong begitu terus, sehingga saya hafal. Sehingga suatu saat ketika dipanggil, bapak saya belum ngomong, saya sudah ngomong. Kaulan, Jamil, Siti, memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Setiap hari saja ya Pak ya. Akhirnya saya ditempeleng sama bapak saya. Nah, kurang ajar, kamu nanti ngerti maksudnya sudah tua. Akhirnya setelah kejadian itu, setiap saya membeli buku tulis, ini kayaknya penting juga ya, walaupun waktu itu masih kecil ya, halaman depan selalu saya tulis begitu saya buka ya, nama saya Jamil, kan harus punya cita-cita tadi yang disebut ya. Cita-cita saya insinyur pertanian. Kenapa saya ingin jadi insinyur pertanian? Karena saya tinggal di dekat PTP 10 perkebunan karet. Orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati adalah administrator kebun. Dan hampir semua administrator kebun itu adalah insinyur pertanian. Maka saya ingin jadi insinyur pertanian. Itu selalu saya tulis. Begitu SD, seluruh murid suruh maju bacain cita-citanya, saya maju. Nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Teman sekelas saya ketawa semua. Gimana ketawanya Bu? Udah kayak film Mak Lampir Pak kalau ketawanya begitu. Anak orang melarat taruh jadi insinyur pertanian gitu ya. Anaknya orang miskin mau jadi insinyur pertanian, nggak mungkin Jamil, nggak mungkin. Bahkan guru saya manggil saya, Jamil, iya Bu, kalau punya cita-cita jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Sampai sekarang saya masih ingat wajah guru saya itu ya. Baju yang dipakai saya juga masih ingat. Begitu istirahat saya bilang, saya mau jadi insinyur pertanian. Nggak mungkin Jamil, yang bilang nggak mungkin saya tonjok. Berdarah, dia manggil teman-temannya. Begitu teman-temannya ngumpul, dia mau ngeroyok saya lari. Begitu saya lari, salah satu di antara mereka namanya Wagisan, ngambil bambu dan kemudian dilempar ke saya. Ini kena sini nih. Ini adalah kitab insinyur pertanian. Ya. Waduh, luar biasa. Darahnya banyak, diperban masih ngalir, diperban masih ngalir, diperban masih ngalir. Saya diantar pulang sama guru saya. Sampai rumah, lagi-lagi bapak saya. Saya ceritain kejadiannya, bapak saya hanya memeluk saya. Jamil, kamu mau jadi insinyur pertanian atau tidak, mereka tidak peduli. Buktikan kepada orang-orang yang mengingat kamu bahwa kamu bisa menjadi insinyur pertanian. Buktikan, Mel, buktikan, Mel, buktikan, Mel, buktikan. Bapak saya bajunya kena darah, dia tidak peduli, dia hanya katakan, buktikan kamu bisa jadi insinyur pertanian. Tapi sejak kejadian itu saya jadi ragu, benar nggak bisa jadi insinyur pertanian? Maka kalau saya beli buku tulis, halaman depan saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian, garis miring dosen, garis miring guru. Iya. Ragu ya. Iya. Tapi alhamdulillah tiga-tiganya tercapai. Alhamdulillah. Ya. Saya insinyur pertanian dari IPB, saya dosen pasca sarjana di IPB, saya guru karena saya punya sekolah buat orang miskin di Lampung, muridnya lebih dari 1.400 orang. Ya. Waduh, luar biasa sekali. Nah, itu cerita yang diulang-ulang. Cerita yang berkesan banyak,
ya sudah banyak saya ceritakan di buku, tapi ada yang masih jarang saya ceritakan di buku. Karena kemiskinan orang tua saya, maka kalau mau makan itu harus nanam sendiri. Dulu nanam jagung. Kalau nanam jagung itu bapak saya ngelubangin, saya yang masukin jagung, saya uruk diuruk itu diuruk pakai tanah, ditimpa pakai tanah. Saya tanya sama bapak saya, Pak, kenapa nanam jagung harus ditimbun pakai tanah, Pak? Jagungnya kasihan, Pak, sakit, Pak. Apa jawaban bapak saya? Mil, kalau nggak ditimbun dimakan burung, kalau nggak ditimbun dimakan ayam. Iya, tapi kan kasihan, Pak, itu sakit, jagungnya kecapean nanti. Apa jawaban bapak saya? Itulah hidup kamu sekarang. Kamu susah, kamu sering dihina, tapi kalau kamu kuat nanti akan tumbuh. Dan begitu tumbuh nggak boleh berhenti, harus disiram. Siramnya pakai apa? Pakai air. Hidupmu juga nanti begitu mau tumbuh, kalau kamu maju kamu harus disiram pakai air. Tapi nyiramnya bukan pakai air, nyiramnya pakai apa? Ilmu. Dan kata bapak saya, tabiat ilmu itu sama dengan tabiat air, mendekati tempat yang rendah. Maka kalau kamu ilmunya ingin selalu nambah, kamu harus rendah hati, nggak boleh tinggi hati. Itu masih ingat sampai sekarang. Waduh, luar biasa, tepuk tangan dong. Tapi nggak cukup disiram, kata bapak saya, harus dipupuk. Tapi kita orang miskin, nggak bisa beli pupuk, maka akhirnya pakai pupuk kandang. Pupuk kandang itu bau, Mil. Pupuk kandang itu nggak enak, tapi memang harus dipupuk supaya subur. Itu artinya apa, Mil? Nanti kalau kamu bergaul dengan orang, kadang-kadang ada yang mencela kamu, ada yang mencaci kamu, anggap saja itu pupuk kandang. Waduh. Nah, sehingga sampai sekarang sama sih. Jadi kalau saya dulu ada yang menghina saya dalam nanti pupuk kandang. Ya. Itu cerita bapak. Jadi setiap ada yang membeli dia, oh dasar pupuk kandang loh. Jadi begitu. Tapi emang ya, maksudnya kadang-kadang mungkin semua orang pernah merasakan dibully atau dilecehkan begitu ya Pak. Seperti saya misalnya, saya dari Sulawesi, dari Kendari, Sulawesi Tenggara Pak. Dulu saya pernah, kamu kalau sudah besar mau kemana? Ini saya pergi di Jakarta saya. Terus ketawa itu teman-teman saya, kok kira gampang kah pergi di Jakarta? Saya saya di Jakarta, kenapa kah? Katanya gitu kan. Pokoknya mereka tidak percaya gitu. Terus habis itu pokoknya saya mau ke Jakarta dan saya mau ke Jakarta. Soalnya kalau saya di kampung sini saya tidak bisa berkembang. Dan alhamdulillah sekarang saya di Jakarta, Bu, Pak. Dan kemarin saya pernah juga di televisi dan teman-teman saya itu nonton. Jadi alhamdulillah tepuk tangan lagi dong, Bu. Aduh, saya terharu, Pak. Ya, sama kayak Bapak ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Oke, baiklah, yang berikutnya saya ke Bapak lagi. Nanti ke Kang Randy. Tunggu ya, soalnya di sininya Bapak emang 2 kali pertanyaannya Pak. Oke, baiklah. Perlukah kita belajar dari orang lain Pak? Kalau menurut saya, kalau kita belajar di kampus, sumbernya itu penelitian, riset, kemudian laboratorium. Tapi kalau di dalam universitas kehidupan, justru kita belajarnya harus dari orang. Belajar dari orang, makanya penting dari suri toladan. Saya banyak belajar dari orang. Waktu saya dulu pernah punya perusahaan, saya punya perusahaan 11, bangkrut 12. Iya, karena ada teman saya yang tugasnya nyuplai ke saya, dia tidak nyuplai ke tempat lain. Begitu perusahaan saya tutup, dia ikut tutup. Berarti punya 11, bangkrut 12. Rumah saya jual, mobil saya jual, tanah saya jual. Hampir tiap hari berdoa sama Allah, nggak dikabul-kabulkan. Akhirnya saya tanya sama orang, sama guru saya ini berdoa sama Allah kok nggak dikabul-kabulkan. Apa Allah nggak sayang sama saya? Kamu lemah. Sudah ikut Bapak kemana? Ke Jogja, ya? Kalau ke ikut Jogja kan harus beli tiket pesawat, ya kan? Harus nyediain hotel. Akhirnya saya berangkat ke Jogja. Nanya pertanyaan, jawabannya harus ke Jogja. Tapi jawaban itu tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Apa? Saya nginep di Garuda Inn di Malioboro. Habis maghrib makan. Begitu makan, ketika kita sedang makan, ada pengamen yang suaranya bagus banget. Kata guru kehidupan saya itu, nyanyi lagi. Begitu lagu keempat, Jamil, kamu minta lagu apa? Oke, saya minta lagu Rintu Harahap. Ya, saya dulu penggemar Rintu Harahap ya. Apakah salahku padamu? Itu lagu Vegetarian Sonata. Sampai 11 lagu. Begitu selesai, cukup. Dan Anda tahu berapa yang dikasih oleh guru kehidupan saya?
Guru kehidupan saya ngambil dompetnya, ngasihnya 700.000. Nggak lama kemudian datang pengamen, suaranya jelek. Cukup. Ngasihnya berapa? 5.000. Guru saya nanya sama saya, Jamil, tahu nggak maksudnya? Nggak tahu. Tahu nggak pelajarannya? Enggak. Kamu ini gimana sih? Ya emang saya nggak ngerti. Yang pertama suaranya bagus, bagus. Saya ngasihnya berapa? 700.000. Dia saya suruh nyanyi terus, ya. Dan saya ngasihnya 700.000. Ya benar. Artinya apa, Mil? Kalau kamu berdoa sama Allah nggak dikabul-kabulkan, Mil, itu tandanya Allah sedang kangen sama doa kamu, Mil. Jadi doa terus, Mil, doa terus, doa terus, doa terus. Nanti dikasihnya banyak. Tapi kalau kamu doa langsung dikabulkan, itu Allah lagi sebel sama kamu, langsung dikasih. Makanya sekarang saya kalau berdoa lama nggak dikabul-kabulkan, yes, besar sebentar lagi, besar. Oh boleh ya, benar-benar. Itu kan pelajaran dari orang. Ya, pelajaran di orang lagi juga. Waktu saya umroh, saya belajar bareng sama pengusaha besar gitulah. Saya tanya, apa kunci suksesmu? Anda. Kunci sukses saya menjadikan orang tua saya raja. Maksudnya apa? Semua kebutuhan saya layani. Saya nggak mau memperlakukan orang tua saya seperti pembantu. Waktu kecil ngasih kita, begitu punya anak kita titipkan sama dia. Berarti itu memperlakukan orang tua sebagai pembantu. Dan kalau memperlakukan orang tua sebagai pembantu, maka rezekinya rezeki pembantu. Saya memperlakukan orang tua seperti raja. Supaya apa? Rezeki yang Allah berikan kepada saya, rezeki raja. Saya muliakan dia, saya umrohkan dia. Semua permintaan walaupun kadang saya nggak sanggup, saya penuhi. Dan kemudian membuat bisnis saya berhasil. Akhirnya kita waktu umroh survei. Pak, umrohnya sama siapa? Sama anak saya. Boleh tahu Bapak punya anak berapa? Misalnya 8. Di antara 8 itu mana yang berhasil? Di antara yang 8 itu yang paling berhasil, yang sangat hormat sama saya. Di antara 8 itu mana yang hidupnya paling susah? Di antara 8 yang hidupnya paling susah, yang sering melemahkan saya. Sejak saat itu, apapun permintaan Bapak saya selalu penuhi. Kan belajar dari orang. Bahkan kalau misalnya lagi jadwalnya padat, Jamil pulang ke Lampung. Kenapa Pak? Kangen. Saya langsung terbang ke Lampung. Begitu sampai Lampung, ada apa Pak? Saya cuma pengen meluk kamu. Terus sana pulang lagi. Wah. Tapi itu saya jalanin gara-gara apa? Belajar dari orang. Jadi kalau mau belajar bisnis dengan benar, punya kekuatan, beli buku ini gitu ya. Luar biasa. Ini juga buku pelajaran gitu kira-kira. Luar biasa. Ya, itulah ya Bapak Jamil. Luar biasa, bisa belajar dari Bapak juga ya Pak ya. Boleh. Iya, sampai-sampai Pak kuota saya habis gara-gara saya buka YouTube Bapak terus buka YouTube lagi Bapak terus. Sampai nggak bisa tidur Bapak, katanya bakal ketemu orang pintar.